Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 syahid. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, barang siapa yang berpegang teguh terhadap sunnahku inda fasati ummati, dikala rusaknya umatku, maka ia seolah-olah mendapatkan mi'ati syahid, pahala 100 orang mati syahid. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, dan kita lanjutkan taklim rumah kita dengan hadis yang ke-10. Kita mulai dari fadilah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maka baginya satu hasanah atau kebaikan. Satu hasanah itu pahalanya 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi dan Darimi. Faidahnya, maksudnya dalam amal ibadah selain membaca Al-Quran, satu amal secara keseluruhannya hanya dihitung sebagai satu amal. Tetapi amalan membaca Al-Quran tidaklah demikian. Setiap bagian dari satu amal akan dinilai sebagai satu amalan sempurna. Karena itu membaca satu huruf dihitung satu kebaikan. Bagi setiap kebaikan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan 10 kali lipat pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa membawa satu amalan baik, maka untuknya pahala 10 kali lipat. Quran surat Al-An'am 160. Bagaimana juga tambahan 10 kali lipat itu adalah yang terendah, karena Allah Subhanahu wa taala mampu melipat gandakan pahala sekehendaknya sesuai dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah menggandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Al-Baqarah 261. Contoh, setiap huruf Al-Quran dinilai satu kebaikan telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa alif, lam, mim bukanlah satu huruf, tetapi alif terpisah, lam terpisah, dan mim terpisah, sehingga alif, lam, mim bernilai 30 kebaikan. Di sini terdapat perselisihan apakah yang dimaksud adalah alif, lam, mim di awal surat Al-Baqarah
atau awal surat Al-Fil. Jika yang dimaksud alif lam mim di awal surat Al-Baqarah, berarti hitungannya menurut jumlah huruf yang tertulis. Karena yang tertulis hanya 3 huruf, maka pahalanya 30. Jika yang dimaksud adalah alif lam mim di awal surat Al-Fil, berarti alif lam mim pada surat Al-Baqarah itu 9 huruf dengan menghitung jumlah huruf yang dilafadzkan, sehingga menjadi 90 pahala. Imam Baihaqi rahmatullahi alaih meriwayatkan, aku tidak mengatakan bahwa bismillah itu 1 huruf, tetapi ba, sin, mim adalah huruf-huruf yang terpisah. Itu tadi pahala membaca Al-Quran sangat luar biasa. Setiap huruf dikasih ganjaran 10 kali lipat. Maka harus semangat aina belajar Iqra. Nanti setelah Iqra lulus, maka dilanjutkan dengan Al-Quran. Luar biasa. Kita lanjutkan bab sholat, hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Ribi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu sholat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga sholat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durrul Mansur. Jadi apabila kita ini menjaga sholat di awal waktu, ada azan, langsung laki-lakinya ke masjid, perempuannya sholat di rumah, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Faedah, dalam hadis lain dengan jelas diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu. Barang siapa menjaga sholatnya, berwudu dengan sempurna, sholat pada waktunya, dan mendirikannya dengan khusyuk dan khudu', maka Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk memasukkannya ke dalam surga. Barang siapa yang tidak melaksanakan hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jaminan untuknya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni atau mengazabnya. Jadi apabila kita ini enggak sholat sembarangan aja, ya tergantung diampuni atau diazab. Nah, maka dari itu kita harus hati-hati. Begitu besar keutamaan sholat sehingga dalam memperhatikannya seseorang termasuk ke dalam janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan, jika seorang hakim atau orang kaya memberikan jaminan kepada seseorang dalam satu tuntutan di mahkamah atau jaminan-jaminan yang lain, maka betapa orang itu akan merasa senang. Dan perbuatan hakim atau orang kaya itu akan dianggap sebagai jasa besar. Begitu pula halnya dengan sholat. Sholat adalah ibadah yang sangat mudah, tidak susah payah dalam mengerjakannya dan mendatangkan jaminan. Sedangkan yang memberikan jaminan adalah raja para raja, yakni Allah Subhanahu wa taala, penguasa dunia dan akhirat. Bila kita lalai dan tidak mempedulikannya, siapakah yang akan rugi? Ya tentu kita sendiri. Tentu kita sendirilah yang akan menanggung kerugian dan akan menyebabkan kebinasaan kita.